Oke, udah pada baca kan ya? Yang saya share di ini, PPT-nya juga udah saya share ya? Ayo Iya, udah Bu. pada baca belum? Oke, nanti selama presentasi saya izin off cam ya, ini soalnya biasa sinyalnya ngadat. Ini juga pakai HP. Saya coba iniin ya. Saya coba izin share screen enggak? Ya sebelumnya coba dibuka dulu Hilmi. Baik teman-teman semua, sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah, amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi hari ini pertemuan kelima ya untuk Ekodas. Hari ini temanya adalah analisis vegetasi. Saya coba izin share screen. Bentar. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi dari yang sudah kalian baca, dari materi yang saya share ya, 2 buku ya. Itu 2 buku dari LIPI ya, yang mereka tulis. LIPI emang dia spesialisnya gitu ya. Ada tentang metode dari ekologi vegetasi, di mana di situ diterangkan gitu metode-metode yang digunakan untuk menganalisis suatu vegetasi gitu. Kira-kira metode apa aja sih yang dipakai gitu. Nah, dari situ kira-kira apa yang sudah kalian pahami tentang analisis vegetasi? Kira-kira ngapain sih? Kenapa kita harus menganalisis suatu vegetasi biar apa? Ayo, yang mau jawab? Untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang mendominasi, Bu. Ya, oke, masuk. Ya, apakah yang mendominasi aja? Yang lain coba ditambahkan. Supaya ini, Bu, mengetahui persebaran spesies pada area tertentu. Persabarannya, oke, kerapatannya ya di suatu wilayah atau komunitas, oke, masuk. Terus apalagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Kanisha, mana Kanisha? Kira-kira buat apa sih menganalisis analisis vegetasi itu? Kanisha ada gak? Iya, Bu, ada. Gimana? Yang dipahami dari sudah membaca, dari yang sudah dibaca. Buat apa analisis vegetasi itu? Untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang ada di ini, Bu. Yang ada di mana? Yang ada di alam. Di alam semua alam gitu. Apa gimana? Iya, Bu. Alam kan luas banget tuh ya. Tahapan mungkin levelnya udah alam-alam semesta apa gimana gitu. Ini alamnya tuh. Tumbuhan yang ada di muka bumi, Ibu. Di muka bumi. Oke. Kalau di muka bumi itu terlalu luas ya. Jadi kita levelnya di sini masih komunitas gitu. Ya, kita berbicara untuk analisis vegetasi ini levelnya komunitas gitu. Jadi untuk mengetahui vegetasi di suatu komunitas gitu, apa yang mendominasi ataupun bagaimana struktur dan komposisi vegetasi di komunitas tersebut gitu ya. Terima kasih tadi yang sudah menjawab. Jadi di buku itu dijelaskan ya dengan sangat gamblang gitu. Itu bukunya juga tebal banget ya. Bagi yang sudah baca mungkin baru beberapa lembar ya itu, karena emang halamannya banyak banget gitu, buku isinya banyak banget gitu.
Jadi itu harapannya nanti dibaca ketika sebagai panduan kalian untuk melakukan nanti mini riset. Gitu. Jadi itu sangat materinya sangat lengkap, materi tentang analisis vegetasi di situ sangat lengkap. Jadi kalian bisa selain dari jurnal-jurnal nanti yang akan kalian cari ya dari nanti untuk pedoman kalian untuk melakukan mini riset, nanti didukung oleh buku-buku tersebut gitu, supaya penelitian kalian atau mini riset kalian nanti lebih terarah dan lebih ada panduannya gitu, kayak gitu ya. Jadi di sini si teknik analisis vegetasi itu ya, itu merupakan cara untuk mempelajari dan mengukur vegetasi secara kuantitatif. Jadi di sini kita bukan kualitatif ya, kan kalau kualitatif biasanya hanya mengira-ngira ataupun menggambarkan, tapi kita di sini kuantitatif yang emang menghitung gitu vegetasi apa aja yang ada di suatu komunitas. Kemudian di situ nanti kita lihat di situ ada spesies apa aja yang ada di komunitas tersebut gitu. Nah, di sini secara kuantitatif, kemudian sebenarnya banyak ya metode yang dipakai untuk analisis vegetasi. Namun di sini kita tujuannya tetap sama gitu, untuk menghitung indeks nilai penting atau INP ya, yang biasa kita sebut INP ya, indeks nilai penting, di mana INP itu merupakan penggabungan dari kerapatan relatif, kemudian ada frekuensi relatif, dan dominasi relatif. Nah, di sini kita lihat ada pengertian ya. Jadi analisis vegetasi merupakan studi untuk mengetahui struktur dan komposisi vegetasi suatu komunitas. Jadi yang paling penting itu untuk mengetahui struktur dan komposisi di mana suatu vegetasi itu ada gitu. Kenapa kita harus mengetahui struktur dan komposisi? Kira-kira buat apa sih? Ada yang mau jawab? Biar datanya valid gitu loh. Biar datanya valid. Kalau misalkan udah nemu nih data valid, itu biar apa? Tahu jumlah. Ujung-ujungnya gitu kemana? Gimana? Tahu jumlah tadi ya. Biar datanya valid, kemudian tahu jumlah. Nah, setelah data valid, kita punya data valid, kita tahu jumlahnya. Kira-kira apa lagi nih? Ujung-ujungnya kemana? Sumber daya makanannya, Bu. Untuk Sumber daya makanan. Kayak menanggulanginya, Bu. Misalnya kalau lagi keadaan mau punah, biar tahu metode apa yang harus dilakukan selanjutnya. Menanganinya. Iya ya. Konservasi ujung-ujungnya ya. Jadi kalau misalkan kan nanti kita lihat di situ apakah suatu tumbuhan apa yang mendominasi gitu. Kemudian kira-kira ada nggak isi yang tumbuhan itu yang memang dia misalkan berguna gitu, terus tapi dia dominansinya rendah atau kerapatannya rendah gitu. Kemudian kalau misalnya kita ketahui itu, oh ini nih nanti di situ kita lihat juga ya. Kalau yang lebih lanjut kita harus mengetahui juga nanti status dari kepunahan tumbuhan tersebut supaya nanti kita bisa mempelajari bagaimana cara konservasinya gitu. Jadi ujung-ujungnya ke situ sih untuk konservasi ya. Kemudian analisis vegetasi pada kawasan hutan ditujukan untuk mengetahui struktur vegetasi suatu kawasan, untuk mengetahui komposisi jenis dan pola distribusinya itu gimana di suatu vegetasi itu. Kemudian vegetasi itu apa sih? Tadi kita udah ngomong-ngomong nih analisis vegetasi. Sedangkan kita belum mengetahui ini vegetasi itu apa sih gitu. Vegetasi adalah komunitas tumbuh-tumbuhan yang hidup pada suatu tempat dalam suatu ekosistem. Jadi kita di sini berbicara tentang tumbuhan ya. Analisis vegetasi ini di tumbuhan. Nah, dalam melakukan analisis vegetasi, di situ kita melakukan penarikan unit sampel. Kenapa nggak semua kita hitung gitu? Kenapa harus ada unit sampel yang ditarik gitu? Kenapa nggak semua? Gitu? Ada yang mau jawab? Karena kalau kebanyakan takutnya malah
nggak spesifik gitu Bu, yang hasil yang didapat perhitungannya gitu. Nggak spesifik, ya kebanyakan. Oke, yang lain? Biar Sela, fokus. Sela. Biar fokus, oke. Sela, mana Sela? Aku, Bu. Biar Eh, apa? Kenapa harus ada ini? Sampel kalau misalkan kita ambil satu sampel ya Bu dari satu tumbuhan misalkan gitu. Kalau misalkan dalam satu area tersebut itu tumbuhan itu banyak kan nggak mungkin ya Bu kita tes satu-satu. Jadi kemungkinan kita ambil satu aja sebagai sampel yang mewakili spesies tersebut gitu Bu. Oke. Selanjutnya. Nabila, mana Nabila? Saya panggil-panggil aja nih. Untuk make sure juga kalian ada gitu ya. Ini di hari Sabtu yang cerah ini gitu ya. Yang harusnya kalian ya kemana gitu. Tapi disuruh kuliah ya, maaf ya. Tapi nggak apa-apa ya, biar buat kepentingan kalian juga gitu. Nabila, mana Nabila? Ibu Nabila banyak. Nabila siapa, Oh, Bu? banyak ya. Anabila Nurjana. Oh, Nabila Nurjana. Ya, ada Nabila Dia Futuha ya. Nabila Nurjana deh. Gimana Nabil? Ini panggilannya siapa nih? Abel, Bu. Siapa? Abel Bu, Abel. Oh, jauh amat Abel. Kan soalnya ada Anabil gitu Bu, jadi Abel. Oh, jadi Anabel gitu ya. Anabel. Jadi Abel gitu. Oke. Gimana Bel? Katanya ini Bu di chat mic-nya rusak. Iya, nggak apa-apa. Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Bisa berbicara nggak? Coba tes sound. Oh, udah on mic. Nggak bisa ya, oke. Ya udah, kalau Nabila yang satu nggak bisa, kita panggil Nabila yang lain. Nabila, Dia Futuha. Ini panggilannya siapa nih Nabila? Oh, ada Nabila Sawa juga. Iya. Gimana? Kamu panggilnya siapa? Saya tahu, Bu, yang lain pada manggil saya Futuha. Futuha. Oke. Biar nggak sama sih, nggak apa-apa. Futuha. Iya, kenapa, Futuha, Bu? gimana? Jadi gimana? Kenapa kita harus menarik unit sampel gitu? Kenapa nggak semuanya aja kita survei gitu? Kan Kenapa nggak semua vegetasi kita survei? saya sih sama, Bu, kayak yang lain. Kalau misalnya semua kebanyakan, terus kalau misalnya namanya sampel kan berarti cuma perwakilan aja gitu satu. Kalau perwakilan berarti harus mewakili ya? Iya. Mewakili dari vegetasi yang ada. Oke, makasih ya. Jadi udah pada dapat ya ininya, udah ada basicnya gitu. Kenapa harus ada penarikan unit sampel gitu? Jadi di sini kenapa nggak semuanya ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Kemudian yang kedua ya karena sampel itu bukan sampel, tumbuhan itu banyak gitu, jenis-jenisnya itu banyak. Kalau kita mensurvei semua atau mendata semua yang ada di suatu komunitas itu, nggak akan bisa gitu. Apalagi kan dengan sumber daya yang terbatas gitu. Makanya di sini kita harus menarik unit sampel gitu. Jadi kira-kira perwakilan aja nih, perwakilan yang ada gitu. Makanya nanti, tapi kalau untuk mengambil perwakilan ini berarti harus ada ulangan gitu, supaya apa yang kita ambil itu emang mewakili gitu. Jadi nggak cuma satu kali doang gitu. Misalnya satu kali disebut untuk mewakili gitu, tapi misalkan ulangan 3 kali gitu, sehingga hasil kita ya memang istilahnya untuk keterwakilan dari si suatu vegetasi itu ada gitu. Jadi di sini kenapa harus ini ya? Jadi emang untuk salah satu hal yang krusial ya ketika kita menganalisis vegetasi itu emang penarikan unit contoh atau sampel gitu. Nah di sini penarikan sampel itu ada 2 jenis, ada yang bersifat merusak dan pengukuran yang bersifat tidak merusak. Kira-kira kalau misalkan analisis vegetasi ini merusak apa enggak?
Hansa, mana Hansa? Hansa ada? Koning? Itu Bu, si Kansa di chat tuh, saya ibu katanya. Iya Bu, kayaknya mic-nya rusak juga. Mic-nya. Ini kenapa pada bermasalah mic-nya? Oke. Atiah, mana Atiah? Iya, Ibu. Ya, kira-kira untuk analisis vegetasi ini, dia sifatnya destruktif atau enggak? Enggak, Bu. Merusak apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena yang diambil itu Bu sesuai sampel Bu. Jadi dia itu bertujuan untuk mengklasifikasi atau enggak untuk mengetahui gitu Bu spesies-spesiesnya, bukan merusak lingkungan ya Bu. Enggak ya, oke. Di sini kira-kira kalau analisis vegetasi itu kayak ngambil tumbuhannya atau ingin mencabut atau enggak? Yang kebayang gimana? Sabrina, mana Sabrina? Sabrina juga ada 2 Bu. Gimana sih? Wah, namanya pada mana nih? Sabrina mana nih? Sabrina Ada Zahrani sama Sabrina Irvalina ya? Iya Bu. Irvalina deh, Irvalina. Panggilan kalian siapa? Sabrina Irvalina Sabi, siapa Bu. namanya? Sabi, Bu. Oke, Sabi. Iya, Bu. Oke. Sabi gimana Sabi? Kira-kira itu, Bu. untuk analisis vegetasi ini gimana? Apakah merusak vegetasi atau enggak menurut kamu? Menurut saya enggak, Bu. Soalnya kan Kenapa? kalau misalnya ngelakuin vegetasi itu dia pasti udah punya langkah-langkah yang teratur gitu ya, Bu. Terus tadi juga ngambilnya enggak semua tumbuhan yang buat diamatin. Jadinya cuma beberapa sampel yang diambil, terus mungkin sampelnya bisa mewakili semuanya gitu, Bu. Jadi nggak ngerusak semuanya gitu, Bu. Oke. Ya, jadi itu ya. Terima kasih yang udah jawab. Jadi untuk yang analisis vegetasi ini, dia tidak merusak ya, tidak merusak vegetasi ataupun vegetasi di suatu komunitas gitu. Jadi karena untuk analisis vegetasi biasanya emang perwakilan ya. Terus kemudian kalau misalkan kita datanya biasanya itu cukup kita foto aja untuk tumbuh-tumbuhannya, cukup kita foto, ataupun nanti kalau misalkan kita nggak tahu nih ini spesies apa gitu, kita pengen identifikasi nih, paling kita ngambil beberapa contoh gitu untuk nanti diidentifikasi, misalkan di LIPI ataupun nanti di lab gitu, dibawa contohnya paling cuma satu gitu, satu tumbuhan tiap spesies gitu. Jadi ya sifatnya tidak merusak gitu, jadi aman untuk analisis vegetasi. Kemudian parameter kuantitatif dalam deskripsi vegetasi itu kita pelajari ada 3 ya. Kemarin juga sebenarnya udah pernah dibahas ya di komunitas gitu. Yang pertama itu kerapatan atau density. Jadi kerapatan adalah jumlah individu di suatu jenis tumbuhan dalam luas tertentu. Misalnya 100 individu pohon jati di 1 hektar lahan gitu. Jadi kerapatannya berapa? Berarti 100 per hektar gitu. Jadi ada dibagi per luasan tertentunya gitu. Jadi kita pengen mengetahui kerapatan itu dengan menghitung, kemudian menghitung jenisnya, kemudian dibagi si luasannya gitu. Yang kedua itu frekuensi. Kalau frekuensi itu jumlah petak contoh, tempat ditemukannya jenis tersebut dari sejumlah petak contoh yang dibuat. Biasanya kalau frekuensi itu dinyatakan dengan persentase. Nah di sini untuk frekuensi itu bisa dipahami nggak? Frekuensi makan gitu, frekuensi bertemu gitu, bisa dipahami nggak?
Itu berarti itu jumlah petakannya gitu Bu dalam hitungan persen. Jumlah petak di mana ditemukan si suatu jenis itu. Misalkan kita ada bikin 3 petak nih. 3 petak. Nah, kita pengen tahu nih frekuensinya di petak 1 ada nggak si jenis A gitu. Oh, ada. Berarti frekuensi jenis A di petak 1 itu ada. Kemudian kita lihat lagi di petak kedua gitu. Petak kedua jenis A ada apa enggak? Kalau misalkan nggak ada, berarti oh ya udah, berarti petak kedua si A nggak ada gitu. Terus kita lihat di petak ketiga, si A ada, berarti frekuensinya ada di situ. Berarti frekuensinya berapa kali itu? 2 kan? 2 kali. 2 kali dalam 2/3 ya. 2/3. Jadi 2 frekuensi kehadiran atau itu 2 dari 3 petak yang ada gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu cover atau kelindungan. Nah, di sini cover itu adalah proporsi permukaan tanah yang ditutupi oleh proyeksi tajuk tumbuhan. Sama kayak si frekuensi, si cover ini juga dinyatakan dalam persen. Jadi kita pengen tahu nih berapa sih luasan gitu ya, proporsi tanah yang ditutupi oleh tajuk tumbuhan. Tajuk, tahu nggak tajuk? Ada yang tahu Nggak tahu, tajuk Bu. itu apa? Pernah dengar nggak tajuk? Pernah dengar tapi nggak tahu, Bu. Keseluruhan Oke. bagian gitu bukan, Bu? Keseluruhan apa? Keseluruhan bagian. Bagian Bagian apa? Cuma tajuk Tumbuh. yang tumbuhan. Keseluruhan tumbuhan ada lagi? Tingkatan gitu nggak sih? Tingkatan. Nggak tahu deh Bu. Tahu. Nyerah nih. Ya, tajuk itu adalah kayak tutupan gitu. Dari misalkan kita lihat, misalkan pohon cemara. Tajuknya berarti dari mana tuh? Kita lihat. Tahu kan pohon cemara bisa dibayangin nggak? Bisa, Bu, bisa. Bisa Bu. Nah, tajuknya dari mana nih? Dari mana nih kira-kira? Di atas. Dari atas sampai Dari pucuk Pohon. Dari bawah. sampai bawah. sampai bawah mana? Sampai bawah akar apa sampai bawah dia batas ada daun? Atas sampai daun. Daunnya. Oke, itu ya. Itu adalah tajuk gitu. Tajuk suatu tumbuhan. Nah, kita nanti pengen lihat nih di sini si tajuknya itu. Nah, kalau misalkan tajuk, kita bicara tajuk. Nah, tajuknya itu biasanya adalah apa tuh namanya? Kan dari atas sampai ke bawah daun. Nah, di situ biasanya ada kayak luasan apa tuh namanya? Luasan daunnya gitu. Misalkan gimana ya? Bentar saya coba. Oh, ini nih. Nah, misalkan di sini kan ya, si tajuknya nih. Ini ya. Ini kelihatan nggak saya coret-coret? Kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. Kenapa? Kelihatan. Oke. Nah, di sini nanti kan ini ya tajuknya ya. Cuma nanti kita lihat di sini adalah kayak diameter tajuknya berapa nih. Dari sini ke sini itu ya, itu yang menutupi tanah. Kan jadi kayak gini nih ke covernya. Jadi dia tajuknya segini luasannya gitu. Kayak gitu. Pokoknya nanti kita lihat untuk cover ini berarti apa namanya, dia luasan ya, proporsi permukaan tanah yang ditutupi oleh proyeksi tajuk tumbuhan. Sebentar. Bentar ya.
Oke, tadi berarti tajuk itu dia tutupan dari si pohon itu ya. Jadi tadi dari ujung apa namanya pucuk yang di atas ini sampai ke bawah sampai apa awal mula ada daun, tapi nanti kita lihat adalah diameter dari tajuknya itu gitu. Nah, di sini teknik analisis vegetasi sampling kuadrat ya. Kita berbicara tentang teknik sampling kuadrat. Jadi teknik sampling ini dia merupakan suatu teknik survei vegetasi yang sering digunakan dalam tipe komunitas tumbuhan. Jadi emang sering digunakan untuk teknik ini gitu. Jadi petak ini dibuat dalam teknik sampling yang berupa petak tunggal atau beberapa petak. Kalau petak tunggal itu biasanya untuk mendapatkan informasi pada vegetasi yang bersifat homogen gitu. Jadi kayak apa namanya? Misalkan komunitas hutan jati gitu ya. Kan di situ isinya hutan jati doang. Itu bisa memakai petak tunggal gitu. Pokoknya yang bersifat homogen. Kemudian selanjutnya unsur struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi dan penutupan tajuk. Nah di sini ada yang tahu nggak stratifikasi itu apa? Afifah, tahu nggak stratifikasi itu apa? Afifah ada? Afifah ada nggak nih? Halo, halo. Nggak bersuara nih Afifah. Saya pengen ngetes nih yang tidak on cam. Apakah masih saya atau enggak? Makanya saya panggil yang on cam aman ya aman. Makanya kalian on cam aja mending. Afifah mana Afifah? Kok nggak ada? Erliana deh, mana Erliana? Saya, Bu. Iya, tahu nggak stratifikasi itu apa? Pengelompokan atau pembedaan suatu populasi, satu individu. Ya, Om. Pengelompokan, oke. Yang lain? Ada yang mau nambahin? Itu kayak pelapisan susunan tumbuhan, Kak. Pelapisan susunan tumbuhan. Oke, ada lagi? Pembeda bukan, Bu? Pembeda dari apa? Pembeda dari satu kelompok sama kelompok lain tumbuhan. Oke. Ya itu semua bisa sih disebut dengan stratifikasi ya. Jadi stratifikasi itu kayak penggolongan, pengelompokan gitu suatu tumbuhan. Misalkan nih di sini tadi berarti yang saya maksud itu berarti penutupan tajuknya ya. Jadi tajuk, nah gimana pengen tahu nih tadi luasan atau penutupan tajuk gitu. Yang diameter tadi. Nah, di sini untuk keperluan analisis vegetasi itu kita memerlukan data jenis ya, kemudian diameter, kemudian tinggi juga untuk menentukan indeks nilai penting dari penyusun hutan. Kemudian analisis vegetasi itu dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan. Jadi dengan melakukan analisis vegetasi itu kita informasi nih yang diperoleh gitu. Berupa apa? Berupa struktur dan komposisi suatu tumbuhan. Itu komposisinya udah ideal apa belum? Apakah komposisinya itu kalau kurang ideal berarti kira-kira apa nih? Apa yang belum menyebabkan dia kurang ideal gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya bentuk vegetasi itu ada dua, ada yang konsosiasi dan ada asosiasi. Kalau konsosiasi itu biasanya didominasi oleh satu jenis homogen ya. Misalkan tadi hutan pinus, hutan jati atau padang alang-alang
Kemudian asosiasi itu yang didominasi oleh bermacam jenis. Itu contohnya di hutan hujan tropis atau di hutan semak belukar. Nah, di sini kita lihat tadi kan untuk analisis vegetasi kita melihat tingkatan pertumbuhan vegetasi ya. Nah, untuk tingkatan pertumbuhan vegetasi itu dibedakan atas 5. Ada tumbuhan bawah, ada semai, pancang, ada tiang, ada pohon. Nah, kalau tumbuhan bawah itu dia disebut tumbuhan bawah kalau tumbuhannya itu dia menutup tanah tetapi bukan semai gitu. Ya, berarti tingginya itu tidak lebih dari, kan semai itu kurang atau sama dengan 1,5 ya. Nah, si tumbuhan bawah ini dia lebih rendah lagi daripada si semai gitu. Jadi itu dikatakan tumbuhan bawah. Nah, kalau semai itu adalah permudaan pohon mulai dari kecambah sampai tingginya itu lebih dari 1,5 ya. Atau kurang dari atau sama dengan 1,5 meter. Kalau pancang itu permulaan pohon tingginya dia lebih dari 1,5 sampai kurang dari 10 cm. Kalau tiang dia permulaan pohon diameternya 10 sampai 20 cm. Kalau pohon dia tumbuhan berkayu ya, tumbuhan berkayu diameternya lebih dari 20 cm. Nah, itu nanti kita, untuk menghitung vegetasi harus tahu tuh kenapa gitu, harus tahu karena itu bisa menentukan kita membuat petak apa gitu, ukuran petaknya gitu. Makanya kita harus tahu dulu tingkat pertumbuhan vegetasinya gimana supaya nanti kita bisa menentukan ukuran petak yang akan kita gunakan dalam analisis vegetasi. Nah, di sini metode analisis vegetasi itu ada 2, ada yang metode berpetak, ada yang tanpa petak. Ya, kalau berpetak itu banyak nih, di sini ada petak tunggal atau ganda ya. Yang tadi tunggal itu berarti untuk yang homogen, kalau ganda itu untuk yang heterogen. Kemudian ada metode jalur, ada metode garis berpetak. Kemudian metode tanpa petak itu ada ada yang metode berpasangan acak, ada yang titik pusat kuadran, metode titik sentuh, metode garis sentuh, atau metode Bitterlich. Nanti bisa kalian cari ya ini bedanya apa sih gitu. Karena kalau dijelasin itu akan sangat panjang. Nah, di sini di gambar ini ya, desain metode garis berpetak. Jadi, nah ini tadi kenapa harus tahu struktur pertumbuhannya, karena tadi saya bilang untuk menentukan ukuran petak yang akan kita buat. Nah, kalau misalkan vegetasi yang kita akan hitung, akan kita analisis vegetasi gitu, itu misalkan pancang semua, itu pancang, berarti yang akan kita buat petaknya berukuran 5 kali 5 meter gitu. Jadi yang A ini ya, yang A itu 5 kali 5 meter. Kalau yang tiang itu kita kalau misalkan vegetasinya berbentuk tiang ya, pertumbuhannya berbentuk tiang, itu berarti ukuran petak sampel yang akan kita buat itu berukuran 10 kali 10. Kalau misalkan pohon, itu lebih luas lagi. Dia petak yang kita buat adalah ukurannya 20 kali 20. Nah, ini sebagai patokan ya kalian untuk menentukan petak yang nanti akan dibuat nih. Untuk nanti mini research juga kalian ya harus menentukan dulu nih, harus lihat dulu kira-kira struktur vegetasinya gimana, struktur pertumbuhannya gimana, kemudian baru nanti kalian akan bisa menentukan gitu ukuran petak yang akan dibuat. Nah, di sini kita berbicara kuadran dalam analisis vegetasi. Jadi metode kuadran itu dia bisa berupa segi 4 atau lingkaran dengan luas tertentu. Tadi ya luasnya udah dibagi-bagi berdasarkan pertumbuhan. Kemudian menurut Wever dan Clemens, jadi kuadrat adalah daerah persegi dengan berbagai ukuran ya. Tadi sudah dijelasin juga. Dia ukurannya dari 1 meter persegi sampai 100 meter persegi. Jadi si bentuknya itu bisa persegi, persegi panjang atau lingkaran ya. Cuma umumnya sih
lebih gampang sih yang persegi gitu. Karena kalian pas dulu biologi dasar pernah kan ya bikin patok ya? Bikin petak yang pakai patok itu? Pernah, Bu. Yang Ya pernah, 1 Bu. kali 10 kali 10 ya kalau nggak salah waktu itu. Ya Iya, itu. Iya, Bu. Jadi ya itu kalian gambarnya seperti itu. Jadi ini untuk menganalisis vegetasi itu ya membuat petak-petak gitu. Kenapa dipakai cara kuadran? Karena cara kuadran ini dia lebih dia punya keunggulan yaitu lebih mudah karena hanya ya cuma kita modal patok dan biasanya tali rapia gitu ya. Dan dia sederhana gitu. Nah, prinsip penentuan ukuran petak di sini petaknya yang kita buat itu dia harus cukup besar agar individu jenis yang ada dalam contoh dapat mewakili komunitas. Jadi tadi pertama kita harus tahu dulu struktur penumbuhannya. Jangan sampai gitu. Misalkan di situ vegetasinya adalah pertumbuhannya adalah semai. Ya, semai berapa ukurannya tadi? Kurang atau Kurang dari 1,5 meter. Ya, maksudnya ukurannya berapa? Nah, ini. Kalau semai itu 2x2 ya. Nih, petaknya bentar. Saya coba coret-coret. Nah, kalau semai ini ukurannya 2x2 ya. Nah, udah tahu di situ misalkan pertumbuhannya itu vegetasinya itu semai. Tapi kalian malah membuat petak dengan ukuran 10x10. Ini kan terlalu luas ya untuk semai gitu. Jadi kalian itu akan akan menyulitkan kalian juga soalnya ya tahu kan ya kalau semai mah kecil-kecil gitu. Udah kecil-kecil banyak gitu biasanya banyak ukurannya 10x10 ya akan merugikan kalian sih karena jadi banyak kayak sampel yang harus dihitung gitu. Padahal kalau untuk semai itu ya cukup membuat petak 2x2 ini gitu. Nah, jadi harus tahu ukurannya yang harus dibuat karena ini berkaitan dengan keterwakilan tumbuhan gitu. Nah, jangan sampai juga nih, misalkan kita tahu di situ vegetasinya adalah pohon ya. Udah tahu pohon, tapi kita cuma bikin petak dengan ukuran 5x5. Kira-kira mewakili apa enggak? Enggak, Bu. Untuk pohon. Enggak kan ya? Coba kalau pohon, kira-kira dapat nggak itu 5x5? Ukuran 5x5 gimana sih? Paling dapatnya 1 pohon gitu. Misalkan ada cuma 1 pohon di situ. Apakah mewakili? Kan enggak gitu. Makanya kita harus tahu si struktur pertumbuhannya supaya untuk menentukan ukuran dari petak nanti yang akan kita buat karena itu berkaitan dengan keterwakilan ya nanti datanya itu untuk mewakili gitu. Nah, harus cukup besar tadi ya, tapi juga harus cukup kecil agar individu yang ada dapat dipisahkan, dihitung dan diukur tanpa duplikasi atau pengabaian. Jadi ya jadi emang harus dibuat si petak itu berdasarkan struktur pertumbuhan dia gitu. Karena ya itu jangan terlalu cukup besar tapi jangan harus besar tapi juga harus cukup kecil gitu. Jadi pas lah gitu ya dengan ukuran yang tadi sudah ditentukan. Nah, di sini selanjutnya ini ada kita lihat tentang desain unit contoh vegetasi ya. Di sini yang A, B, C, D itu tadi ya untuk semai, tiang, pancang, pohon gitu. Nah, ini ada beberapa kali ulangan ya. Jadi jangan sampai ketika kita menganalisis vegetasi kita nggak membuat ulangan gitu karena ya tadi balik lagi ke keterwakilan gitu. Apakah kalau misalkan cuma 1 itu akan mewakili gitu? Kan enggak gitu. Makanya kita butuh perwakilan duplikasi atau triplikasi juga nggak apa-apa gitu. Nah, di sini dalam mempelajari analisis vegetasi kita juga harus tahu tentang parameter-parameter vegetasi yang akan dihitung gitu. Kemarin kan udah belajar ya tentang indeks Shannon ya.
indeks dominansi gitu. Nah, di sini lebih banyak lagi rumus-rumus yang dipakai dalam menentukan metode kuadrat ya. Karena semakin kita melihat ya analisis vegetasi itu ternyata parameter-parameter vegetasi yang dibutuhkan itu juga semakin semakin bervariasi gitu. Nah, di sini kita lihat adanya kerapatan. Kerapatan itu jumlah individu per luas petak ukur, kemudian ada kerapatan relatif, ada frekuensi, kemudian frekuensi relatif, dominansi relatif. Nah, kira-kira kalian bisa bedain nggak di sini? Kok ada kerapatan tapi ada kerapatan relatif, ada frekuensi tapi ada frekuensi relatif gitu. Kira-kira bedanya apa? Kalau yang relatif itu ada pakainya persentase Bu bentuknya. Persentase, oke. Terus apa lagi? Dibandinginnya gimana tuh? Itu Bu, kalau relatif itu keseluruhannya gitu ya Bu? Keseluruhan, betul ya. Jadi kalau misalkan cuma si kerapatan doang misalkan, itu bicara individu. Tapi kalau udah relatif, itu dibagi per kerapatan seluruh jenis, seluruhnya gitu, dibagi seluruhnya. Nanti kita akan lihat, akan coba menghitung ya. Nah, nanti untuk hasil akhirnya akan diketahui tentang indeks nilai penting. Di mana kalau indeks nilai penting ini kita harus tahu juga nih, balik lagi ke tadi struktur pertumbuhan ya. Apakah dia itu tiang, pohon, atau pancang, atau semai gitu. Kalau misalkan vegetasinya berupa tiang dan pohon, berarti kita pakai rumus yang pertama nih. Pakai yang kerapatan relatif ditambah frekuensi relatif ditambah dominansi relatif. Tapi kalau misalkan vegetasinya cuma semai dan pancang, berarti hanya menggabungkan antara kerapatan relatif dan frekuensi relatif. Jadi nggak pakai tuh yang namanya si dominansi relatif gitu. Nah, jadi nanti untuk rekapitulasinya ya untuk analisis vegetasi itu berupa ini ya, tabel ini ya. Jadi nanti misalkan jenis jenis 1 itu apa gitu ya. Jenis 1 ini apa? Ya, terus kemudian ini B, misalkan C gitu. Nah, ini kita lihat bukan kita lihat ya, sorry. Ini akan kita hitung jumlahnya per masing-masing ini berapa ya. Nanti akan diketahui tuh INP-nya. Nah, tapi sebelum kita beranjak pada rekapitulasi hasil perhitungan ini, nanti kalian akan memperoleh data ya, akan mengisi data seperti ini. Data lembar data pengamatan. Jadi ketika kalian membuat plot gitu ya, nanti kira-kira kalian harus menyiapkan tabel seperti ini. Nah, misalkan nama spesiesnya yang kalian temui itu ada 5, berarti tapi kalian nggak tahu tuh itu spesies apa sih, bisa kalian tulis dulu nih, si spesies A, B, C, D, E. Nanti kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut, itu bisa kalian identifikasi dulu tuh tumbuhannya itu spesies A itu apa gitu. Nah, di sini jumlah pada plot, di sini ada 10 ya, tapi nanti bisa disesuaikan gitu. Misalkan cuma 3, berarti ya dibikinnya 1 sampai 3 gitu. Kemudian ini jumlah. Nah, tadi untuk frekuensi ya tadi tuh. Frekuensi itu nanti kita lihat di sini. Misalkan si spesies A gitu ya. Di plot 1 dia nggak ada, berarti tulisnya strip, nggak ada. Kemudian di plot kedua dia ada 1, kemudian di plot ketiga dia ada 1. Nanti kita jumlah ini semuanya, ada berapa jumlah dia di semua plot gitu. Berarti ini kan 1 berarti 2 nih, jumlahnya 2 gitu. Kemudian kita lihat yang B. B itu dia frekuensinya cuma ada di 1 plot, berarti tulis di plot dan ditemukan di plot pertama gitu. Jadi kita tulis di situ misalkan ditemukan cuma 1, berarti jumlahnya berarti 1 gitu. Kemudian yang C, kita lihat dia ada cuma di plot pertama gitu ya. Udah tulis aja. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlah akhirnya berarti cuma 1.
Yang D juga sama, yang D cuma 1 di plot ketiga gitu. Jadi frekuensinya cuma 1, jumlahnya cuma 1 juga gitu. Yang E misalkan dia frekuensinya cuma terlihat di plot 2 gitu, di plot 2 dan jumlahnya cuma 1, berarti jumlah akhirnya ya 1 gitu. Kayak gitu. Nah, nanti untuk kalian mini research itu gambarnya seperti ini gitu. Gambaran nanti kalian akan mengambil datanya ini seperti ini gitu. Kalian akan menghitung ya jumlah tumbuhan, apa aja yang ada, jumlahnya ada berapa, baru nanti dihitung dengan rumus-rumus analisis vegetasi parameter-parameter tadi gitu. Nah, dari sini ada yang mau tanya nggak? Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Bu, kalau misal pohonnya tinggi ngitung apa namanya tadi tuh tajuknya gimana? Pakai Kalau tangan. Iya. Kalau diameternya tinggi, ngitung tajuknya biasanya ini. Kalau misalkan pohonnya tinggi, ngitung tajuk biasanya ada alatnya gitu. Jadi ada kayak teropong gitu, bisa dilihat. Tapi kalau misalkan kita nggak punya alatnya, kayaknya ada metode lain gitu. Metode lain dengan metode lain itu ada sebenarnya ada, cuma saya lupa ya itu apa namanya untuk menghitungnya pakai ada alatnya gitu namanya apa gitu. Cuma kalau misalkan kita mau lihat kayak diameter tajuk ya, itu berarti kita tinggal apa namanya mengukur diameternya gitu yang di bawah gitu, bisa itu. Jadi dia kayak tutupan tajuknya itu berapa, bisa dihitung diameternya. Biasanya kan kalau misalkan kalau tajuk itu menutupi ya kita kalau misalkan mau ngitung diameter tajuk berarti kita di bawahnya gitu kira-kira mengamati dulu area mana saja yang ditutupi sama tajuk itu. Nah, baru kita tarik garis untuk mengetahui ukuran sebenarnya itu. Kayak gitu. Tapi kalau untuk menghitung tinggi tajuk itu ada alatnya sendiri. Karena kalau pohon tinggi ya itu nggak bisa kita ukur pakai meteran gitu ya. Tapi harus ada alat khusus. Tapi kalau misalkan masih bisa dijangkau pohonnya gitu, itu bisa pakai meteran. Kayak gitu. Di lab kayaknya ada deh nanti alatnya, nanti bisa kita lihat ya nanti pas praktikum ini sama Pak Solihin. Oke, Bu. Ada lagi? Bu mau nanya. Ya. Kalau misalkan tumbuhan itu menjalar itu masuknya ke mana, Bu? Tumbuhan menjalar. Iya. Itu masuknya menjalar itu ke bagian semai, pancang atau apa, Bu? Nah, terus kan kalau menjalar itu dia dari bawah misalkan udah ada tumbuh daun ya, Bu. Nah, itu ngitung tajuknya gimana? Kalau tajuk buat pohon doang ya? Oh, pohon doang. Berarti kalau untuk si pohon menjalar itu masuknya kemana kira-kira? Ke tiang, pancang, atau ada yang punya pendapat? Menurut saya sih yang tumbuhan bawah ya. Kecuali kalau dia menjalarnya kemana? Menjalar ke atas apa ke samping? Kalau ke samping, Bu? Ke samping biasanya tumbuhan bawah sih dihitungnya. Tapi kalau semai, kalau misalkan dia ke atas juga kayaknya masih tumbuhan bawah deh. Soalnya itu selain dari tadi tingginya, biasanya harus kita ketahui juga struktur tumbuhannya itu sendiri. Kayak di sini kan ada ada herba, ada semak ya di situ. Jadi kalau misalkan biasanya kalau yang menjalar itu dia dikategorikan sebagai herba gitu. Jadi di bawah si pohon ya. Ininya berarti antara tumbuhan bawah dan semai. Tapi kita lihat lagi biasanya kalau untuk yang menjalar itu kan dia nggak punya ini ya seperti herba gitu. Jadi masih dikategorikan sebagai tumbuhan bawah. Gitu ya. Bisa dipahami nggak, Akmal?
Oh, bisa Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ibu, kalau misalnya dalam satu petak itu harus sama gitu ya, pohon-pohon gitu, atau kalau ada misalnya yang sejenis pancang atau tiang gitu tetap dimasukin ya Bu ke itunya, Iya, datanya. tetap dimasukin. Jadi kayak misalkan campuran gitu ya. Kita mengambil petak dengan ukuran yang paling besar mewakili pohon ya, 20 kali 20. Jadi kalau misalkan vegetasinya campuran ya, nggak hanya tiang, nggak hanya pancang, tapi ada pohon juga gitu. Itu biasanya yang terbesar 20 kali 20 dibikinnya. Gitu ya. Oke Ibu, Tapi makasih. kalau misalkan nggak ada pohon, berarti diambil yang lebih kecil. Misalkan 10 kali 10 gitu, itu bisa. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita coba menghitung ya. Soalnya nanti saya akan menugaskan kalian untuk ada tugas ini, tugas tabel ini ya. Nanti dikumpulin pas hari Selasa atau Rabu. Gitu. Ada yang mau bantu nggak? Ini tumbuhannya, data tumbuhan. Misalkan data tumbuhan ya, seperti kemarin ini kuis. Jadi pas kuis kemarin saya udah lihat sekilas ya, cuma belum saya periksa semua. Kan dimintanya apa, jawabannya apa gitu. Jadi selain kalian menghitung satu persatu individu, kemudian ada juga yang jumlahkan gitu, kalian juga harus menjawab pertanyaannya gitu. Kemarin saya lihat tuh kayak banyak banget cuma ngitung-ngitung doang gitu, tapi yang A, B, C-nya itu nggak dijawab gitu. Jadi ya percuma buat apa dihitung tapi nggak bisa menyimpulkan gitu. Ya kayak gitu. Jadi di sini saya pengen kalian terbiasa menghitung parameter-parameter vegetasi ini ya. Makanya di sini ada contohnya juga. Contohnya yang kemarin tumbuhannya yang kemarin. Ada yang mau bantu nggak pakai Excel? Yang lagi pegang laptop deh, siapa? Saya boleh Bu. Ya boleh, Erli. Kamu panggilnya siapa sih? Erliana? Erliana, R. R. Oke, R. Jadi dibikin dulu tuh jenis di Excel ya. Nomor, jenis, kerapatan relatif. Coba ini deh, kamu share screen biar bareng-bareng. Bisa kan share screen coba? Kotaknya berapa Bu? Tadi ada nomor, spesies, jenis. Oke, kemudian kerapatan ya Kak. Di sini KR, kerapatan relatif. Terus ada frekuensi relatif. Dominansi relatif. Nah, ini nomor 1, misalkan, apa ya tadi, aglonema. Aglonema. Ya, nomor 1, aglonema. Aglonema ini Bu. Bukan. Salah mana? Aglaonema. Aglao. Aglaonema simplex.
Oke, garis miring. Garis miring. Dimiringin maksudnya. Sorry. Oke, tadi aglonema ini dia adalah semai ya, semai. Berarti ukurannya berapa tuh kalau semai? 2x2. Apa 5? Semai 2x2 ya? Iya, Bu. Oke, jangan dulu situ bentar. Saya iniin. Jadi saya tambah informasi ya. Jadi ceritanya si aglonema itu dia ada bikin, sorry mana? Jadi misalkan tiga petak ya, berukuran 2x2. 2x2. Nah, si aglonema ini kan dia ada 6 individu, 6 jenis, 6 individu. Di sini ada, di petak pertama kita lihat ada 4, di petak 2 nggak nemu, di petak ketiga ada 2. Nah, di sini berarti kerapatannya berapa nih? Rumus kerapatan tadi apa? Jumlah individu dibagi luas petak ukur. Oke. Berarti jumlah individu si aglonema ada berapa? 6. 6 per 2. petak ukur berapa? Per 4. Oke, 6 per 4. Dihitung R. Sama dengan 6 per 4. Nah, terus KR-nya berapa nih? Udah cukup belum kita punya data ini? Menentukan KR udah cukup belum? Belum, soalnya baru Belum. satu Harus ada apa? keseluruhan. Oke, harus ada keseluruhan. Ya, oke. Misalkan di sini ada jenis B. Tulis R, jenis B. Di jenis. Yang kedua, ya. Yang B tulis B aja. Sama jenis C, coba C. Nah di sini kira-kira yang jenis B itu sama juga si semai, dia ada 5 per 4 deh berarti. Oke, nah C misalkan 12 per 4. Oke, berarti kalau untuk kerapatan relatif kita butuh apa? Data jumlah dari kerapatan kan? Iya, Bu. Dijumlahin R, yang K-nya. Oke, udah kan? Nah, KR-nya dijumlah gimana? KR-nya berarti Kerapatan satu jenis 5 dibagi keseluruhan. Iya, betul. Coba. Dikali 100%, jangan lupa. Dikali 100. Dibagi 5,75. Kali 100. Oke, 26% ya. Di copy aja tuh ke bawahnya tuh. Nggak bisa di copy ya, karena kamu nggak nulisin itu ya. Apa namanya? Formula ya. Enggak, Bu. Ya udah satu-satu deh. Sama dengan sel yang K keempat aja tuh dihituin. Diklik K4. Nah itu ya, per sel yang K16 ya. Nah dikali 100. Oke. Nah, kemudian lanjut ke frekuensi.
Frekuensi si aglonema berapa tuh? Kan tadi saya bikin 3 petak tuh. Aglonema di 2. Di 2 petak. 2 petak, berarti 2 per 2/3. Oke. Misalkan jenis B itu adanya cuma di petak kedua, berarti 1/3. Yang C ada di semua petak, berarti 3/3. Nah, ini dijumlahin. Oke, sekarang dihitung frekuensi relatifnya berapa. Oke. Karena dia itu semai, perlu nggak menghitung D sama DR? Enggak, Bu. Enggak. Tapi sebenarnya ada pohon. Enggak ya? Itu khusus pohon dan tiang ya? Oke, berarti INP-nya ya berapa? Bikin 1 kolom lagi untuk INPR. Oke, berarti jumlah si KR dan jumlah KR dan FR. Oke, ini ya. Jadi hasil akhirnya nanti kita akan tahu indeks nilai penting tiap jenisnya gitu, berapa. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Makasih Erlina udah dibantu. Gitu. Ada yang tanyain nggak sampai sini? Udah pada paham belum yang lain? Ibu, saya masih bingung frekuensi. Frekuensi kenapa? Itu caranya gimana, Bu? Yang kok bisa 3/3, di 1/3? Nah, kita lihat. Kalau frekuensi, kita lihat petak yang kita buat. Misalkan tadi saya kan bikin 3 petak. Nah, di 3 petak itu, petak keberapa aja yang ditemukan si aglonema, misalkan. Tadi berarti kan di petak 1 dan petak 3 kan. Berarti kan dia ada di, frekuensinya ada di 2 petak dong. 2 Iya, Bu. petak dari 3 petak. Kan jadi 2/3 kan. Oh, iya paham, Bu. Ya, gitu. Ada lagi? Ibu, yang di kerapatan kan itu 6/4 ya. 4-nya itu dari ukuran luas petaknya yang 2x2, Bu. Iya, betul. Ya, dibagi, kalau kerapatan itu dibagi luas petak. Ada lagi? Bisa dipahami sampai sini? Yang lain? Yang tidak bersuara? Nggak bisa, Bu. Bisa ya? Rahmayani. Mana Rahmayani? Iya, Ibu. Ya. Kamu punya siapa sih? Rahma. Rahma. Oke, gimana? Bisa dipahami nggak ini? Hitung-hitungannya. Sebenarnya saya masih ada sedikit bingung, Bu, tapi ntar saya tonton lagi recordnya. Tonton lagi ya, sekarang ditanyain aja. Mungkin Masih bisa bingung gitu ditanyakan. mau nanyain apa. Tapi Ya ntar mau ampun. dicek lagi udah bisa atau enggak, Bu. Oke.
Saya kasih tugas ini nanti setelah mungkin habis zuhur ya, saya akan upload tugasnya untuk kalian. Ya, jadi sebisa mungkin nanti harus paham nih untuk ngitung-ngitung kayak gini. Ya. Yang lain deh. Aisyah, mana Aisyah? Aisyah ada? Aisyah ada nggak? Halo Aisyah. Nggak ada ya? Si Fata itu di kelas mana ya? Dia kelas B apa kelas A? Kenapa Ibu? Siapa Bu? B, Bu, kayaknya. Fata El Harham. Hotel Aram tuh kayaknya kelas B deh Bu, tapi kurang tahu kabarnya, katanya udah enggak. Udah nggak ini juga ya? Oke. Oke, kalau gitu makasih R. Udah di stopin aja. Sampai sini ada mau ditanyain lagi? Ibu mau nanya tentang mini riset. Berarti entah kalau mini riset itu kita bareng-bareng gitu nggak sih, Bu? Iya, bareng-bareng kelompok. Sama Ibu juga kan ya, Bu? Oh, enggak dong. Ya, Kalian makanya saya kuatin sekarang, dari sekarang itu kalian karena akan melakukan secara individu, bukan secara ini maksudnya akan dilepas sama saya gitu. Jadi kenapa saya ngasih kalian buku tebal itu supaya dibaca, terus jurnal-jurnal juga udah ini, supaya kalian bisa melakukan itu sendiri, mandiri tanpa bantuan saya. Tapi sebelum itu kan nanti ada, kalau sama Pak Solihin tuh ada praktikumnya dulu kan ya, praktikum membuat petak gitu. Bikin akuarium. Kenapa? Kurang tahu Bikin sih. akuarium. Jauh ini belum Bu, kayak masih. Bikin ekosistem akuarium. Iya Bu, gitu. Oh gitu. Kalau buat Iya. Harusnya sih ada sih ya, tapi nanti coba saya lihat. Makanya di sini nanti kalian sebelum melakukan mini riset kan saya minta kalian untuk mempelajari dulu jurnal. Kira-kira jurnal mana yang akan kalian ikutin, terus metode yang kalian ikutin seperti apa. Nanti saya akan meminta kalian untuk presentasi lebih dahulu supaya nanti dapat masukan-masukan dari saya. Kira-kira ini kurangnya apa gitu, apa yang harus lebih diperhatikan atau apa yang harus disiapkan gitu. Nanti saya lihat dari presentasi kalian gitu. Jadi mungkin sekitar 2 minggu lagi ya, nanti saya akan meminta kalian, atau setelah UTS nanti akan meminta kalian untuk presentasi gitu, sebelum terjun untuk mini riset. Ibu, kayak gitu ya. Berarti presentasinya kita dari sekarang harus nyicil kayak mau ngebahas apa gitu ya, Bu? Betul, kan dari pertemuan keberapa udah saya ingetin tuh buat mempelajari jurnal, kira-kira cari jurnal yang akan menjadi panduan kalian gitu untuk melakukan mini riset. Nanti disepakatin per kelompok, kira-kira kelompok kita tuh mau bikin mini riset apa gitu. Nanti untuk tempatnya, kalau misalkan memang tidak memungkinkan ya bisa kalian misalkan di tempatnya di situ apa tuh namanya? Situ di situ tuh. Situ Gintung, Situ Gintung, ya Situ Gintung, atau di kampus juga bisa. Misalkan di kampus PPG gitu, kalian mau, kan di situ masih banyak tuh ya kebun-kebun gitu, kebun PPG gitu. Itu nanti bisa di situ, atau nanti di taman di dekat FITK atau di itu bisa juga. Gitu. Jadi sekarang itu ya di perkelompok membuat planning kira-kira mau melakukan riset apa gitu. Ada lagi? Ibu, saya mau nanya lagi. Ibu kan nanti kan presentasiin tentang kayak jurnalnya gitu, Bu. Bukan kayak kita buat PPT.
buat PPT bukan presentasiin jurnal ya, tapi presentasiin rencana kalian. Oh iya, iya. Kira-kira apa yang melatar belakangi kalian misalkan menentukan mau riset itu gitu. Terus kira-kira metode yang dipakai itu apa aja. Terus kebutuhan alat dan bahan kira-kira apa aja gitu. Supaya nanti saya tahu misalkan kalian mau turun lapangan, kira-kira bahannya itu ada apa enggak di lab gitu. Kan kalau kalian mau mini riset itu bisa pakai bahan yang ada di lab. Bahan dan alat-alat yang ada di lab. Gitu Terus ya. pas presentasi nggak usah pakai dasar teori gitu-gitu kan, Bu? Nggak usah, tapi latar belakang itu harus. Oh iya, Bu, paham. Kasih Bu, maaf Bu banyak tanya. Nggak apa-apa, justru ini nih. Kalian mungkin, ini teman-teman yang lain pengen nanya tapi bingung ataupun malu ya. Nggak apa-apa sih Pak, diwakili pertanyaan teman-teman. Ya, ada lagi? Sudah cukup? Insya Allah Bu cukup. Ya Allah. Ini lemes semua, udah pada puasa apa ya hari ini? Belum Bu, besok insya Allah. Belum ya? Iya, saya juga besok ya. Ya udah, kalau misalkan udah nggak ada, ya udah dicukupkan aja sampai sini ya. Nanti kalau ada yang kurang dipahami boleh nanti nanya di WA group. Ya, makasih ya semuanya untuk hari ini. Selamat weekend Ria. Nanti malam juga tarawih ya. Selamat tarawih dan selamat berpuasa untuk besok. Semoga puasa kita dilancarkan semuanya, bisa lebih baik dari ibadahnya, bisa lebih baik daripada Ramadan kemarin ya. Makasih, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Oke, makasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya M ya. Ya, Bu. Bu.